Nah, jadi oleh sebab itu penting ternyata ilmu akhirat itu perlu sangat kita cari, kita utamakan, karena itu adalah bahagian nanti kebahagiaan kita. Kita tidak akan bisa bahagia kalau tidak kita usahakan. Oh, ingin jadi anak yang soleh, ya Allah jadilah anakku ini, anak hamba ini anak yang soleh. Tapi tidak diusahakan, tidak bisa. Pasti tidak bisa. Tapi usahakan, dididiknya dengan agama, diawasi pendidikannya, ngajinya diawasi, ibadahnya diawasi. Oh, nyo ketik baru pak, ya dari ketik tu. Kalau lah kadang mereka lah jangguitnya mereka, lah putih lah ubannya. Ndak ada, nyecuek kasihnya sembahyang lah nak Tuhan, lah kadang-kadang anak dah, santama, mama masalah duluan. Babusa-busa mulu ya wak. Makanya di Minang tu kan dari ketek teraja-raja. Lah kadang tak bau-bau, lah tuo terubah tidak, kamati jadi parangai. Dibiasakan dari ketek, diri hawa, anak hawa, keluarga hawa ibadah dalam konsep koridor agama, aturan Allah. Kadang ada pula punya pemahaman, oh agama itu tidak perlu. Hati-hati itu dengan pola-pola seperti itu Bapak Ibu. Kan teknologi sudah ada, di banyak informasi yang sampai ke kita. Itu program-program untuk mendangkalkan akidah kita. Hati-hati gitu. Jadi mana-mana sharing disampaikan oleh ulama kita, buya-buya kita, tujuan beliau adalah menyelamatkan umat. Jadi jam kerja ulama itu 24 jam, kadang-kadang kapan perlu sampai 48 jam lah biar. Jam 3 malam kalau para lu ditelepon, Pak Buya datang ke rumah, ama kini kamaningga nampaknya kuat. Datang awak. Tidak ada tanpa-tanpa ini segala macamnya. Penting menyelamatkan umat. Apalagi tantangan zaman sekarang berat. Sangat baik benar anak-anak awak. Rata-rata tu yang racunnya tu handphone tu. Dulu kan berdalih dengan daring. Ya bang ya? Ya pak ya? Nah, dari yang itu 5 menit, 10 menit, 20 menit ya. Setelah itu makanya lah. Ini hati-hati. Karena kita memang sudah ada survei gitu. Kemarin kita pesantren Ramadan ada lebih kurang 100 anak CD. Katanya, siapa yang punya handphone milik sendiri? Ndak punya mama, ndak punya papa, ndak punya abang, ndak punya kakak, ndak punya dia, ndak punya awak. Tunjuk tangan, hampir 99%. Luar biasa, Masya Allah. Hebat. Racun itu. Jangan bangga dulu. Hati-hati. Karena itu yang membuat rusak. Akhlak. Kadang ada bercakap jo ayah bagai, jo mah bagai. Gara-gara HP. Membungui bagai. Entah tolong ini, tolong itu, tidak namuah segala macamnya. Ini penting bagi kita. Jadi tugas kita adalah membimbing, mendidik diri kita, keluarga kita agar tetap berada pada kebaikan. Alhamdulillah. Pak Inali ya, ambo berenam di rumah. Handphone hanya satu yang aktif. Daring boleh pakai, apa ibu Yani? Siap tuh, gantian. Oh dia nih gurunya, Bu, Bapak, mohon maaf, ambo hanya apa di rumah. Bukan tak nambah pembelian. Kok sebentar kata pakai itu. Itu bukti gini kan. Lah mulai masuk kan, aktif kan. Anak ibu tidak tahu lah, tapi kalau anak ambo lah mulai aktif tuh. Nah, ini karena dia pulang dari pondok pesantrennya, maka belum, masih di rumah dia. Mohon doanya Bapak Ibu, ini program Hafiz 30 juz. Dan beasiswa. Penting bagi kita. Zaman kini ko, apalagi awak ko sibuk pai karajo. Awak pai karajo, anak alun jago. Kadang awak pulang karajo, anak lalalo. Pulang basobok tu hanya sebentar. Ba'a awak kau mendidik anak awak. Dengan siapa dia banyak. Di rumah ndak dapet. Di sekolah kan berang lo. PR banyak lo. Nyo mencari di luar. Tauran-tauran itu penyebabnya. Berangkat dari sana. Nah, jadi sangat perlu bana awak mendidik, membimbing anak-anak awak, Bapak Ibu hadirin, jangan sampai mereka itu teracuni akidahnya, ibadahnya. Nah, orang-orang yang teracuni pola pemikirannya itu, makanya dia menyatakan, oh suara azan sama dengan suara
Kalau di Minang anu itu. Nggak ada wow di Minang doh. Bahaya. Nah, coba bayangan itu. Berapa begitu ngerinya pola pikirnya. Suara azan. Kalimat tauhid di dalamnya Bapak Ibu. Kalimat tauhid. Nan kamanjamin awak masuk surga atau indah. Azan itu panggilan untuk sholat. Ada hayya ala sholah, hayya alal falah. Mari sholat, mari kejar kemenangan. Kalau ingin menang sholat. Pasti tidak menang kalau tidak sholat. Hebat bana awak. Pangkai tinggi, jabatan banyak, harta banyak. Anak banyak. Orang rumah banyak loh. Mana tahu kayak gitulah. Sholat indah. Jangan diharap itu. Hanya kacamata dunia. Itu namanya istidraj. Hati-hati. Istidraj itu artinya azab musibah yang diundur. Dia gihnya taruh di Allah. Mudah-mudahan besoknya taubat. Alurnya dah makin menyedihnya. Ditinggian pakai setelah. Ndak ya dah. Dia gih besok anaknya makin akur, damai. Ini ndak pernah ini semacamnya. Solat ndak. Ini ndak tahu mana. Ndak ya dah diulur taruh istidraj itu. Hati-hati. Fir'aun, Qarun gara-gara itu tuh. Awalnya Qarun tuh orang baik kok. Baca sejarahnya itu. Hidup sederhana. Sederhana. Orang baik, orang taat. Tapi apa akhirnya? Tenggelam. Nah, jadi oleh sebab itu banyak hal-hal yang penting bagi kita. Yang perlu. Jadi hidup di dunia kok sabantanya Pak Ibu. Sabanta. Paling kancang 150 lah. Ada 150 ya Pak. Wallahu a'lam lah. Makanya jangan terlalu wacok minta doa panjang umur Ibu ya. Ya Allah gilah panjang umurnya. Gia kau 30 bulan. Ada 30 ah. Tanya yo anak bini Pak. Agi lo musrang elok. Bermanfaat 6 Rasul 63. Tapi dunia Nabi Isa 40. Yang penting kualitas umur. Nah, itu yang perlu. Umur tuh sampai kini masih disabui orang kebaikan-kebaikan. Nah, itu yang barokah umur panjang tuh. Al-Mukarram, almarhum Buya Hamka. Sampai kini siapa yang menandingi Buya Hamka? Tak ada. Tafsir Al-Azhar itu dalam penjara. Kalau tidak sepenjara lu tentu tak jadi itu dah. Makanya penjara itu jangan disia-siakan. Nah, jadi oleh sebab itu, mari bagaimana kita manfaatkan sisa umur kita ini. Didik diri hawa, keluarga hawa, jangan terlalu kita memperturutkan dunia dan hawa nafsu. Tapi aturan Allah tetap lebih utama bagi kita. Kerja di kantor tetap di atas aturan Allah. Kalau ada aturan-aturan manusia itu yang berseberangan dengan aturan Allah, musyawarahkan. Kalau ndak yo bisa yo, ndak usah dipakai. Dulu dia mengecekan jilbab tu ndak perlu, kan ada itu. Kan heboh di Minang tu. Makanya mengecek ketua LKM haram nyo menjak tanah Minangkabau kan gitu tuh. Gara-gara itu. Hati juga itu. Jadi coba bayangkan, suara azan disamakan dengan suara binatang itu kan bahaya itu. Berarti nyo ndak baca Al-Qur'an. Padahal anjing tersebut, ndak seluruh anjing itu yang ndak boleh masuk surga. Ada kok anjing yang masuk surga. Anjing apa tuh, Bu? Ashabul Kahfi. Nah, saya lihat dalam Al-Quran itu. Ayat 9 sampai 22. Ada jelas di sana semuanya. Itu anjingnya mana? Anjing yang taat. Coba makhluk Allah saja yang hina dalam pandangan manusia, najis dalam pandangan manusia, taat kepada Allah, ikut aturan yang benar, berhak kok masuk surga. Kita sudah buatkan di video YouTube-nya itu. Mudah-mudahan beliau-beliau itu dengar lah gitu. Tidak seluruh anjing yang tidak berhak masuk surga. Ada kok anjing yang boleh masuk surga. Itu Ashabul Kahfi. Aca kan sangat begitu naifnya pemikirannya itu. Nah, petang terakhir, kerajanya PAUD Quran, rumah tahfiz yang tidak ada izin legalitasnya, stop. Coba izin PAUD Quran. Berapa PAUD Quran yang berada di Indonesia ini? Makanya kita kemarin diwawancari oleh Badan TV itu dengan bapak-bapak yang di sana. Kita sampaikan karena ketua-ketua forum, kita sampaikan seperti itu. Tolong sekali lagi, jangan terlalu jauh
Jangan terlalu jauh. Kalau berkaitan tanggal sabaleh batang, bulan tanggal sabaleh bulan April, bulan puasa, Al-Quran banyak dibaca. Pak Nali sampai jam 9 ya. Kami kape beralek. Tidak apa-apa, Bu. Jadi, sampai di mana tadi itu? Al-Quran banyak dibaca, banyak dilombakan. Makanya saya sampaikan, yang tampil di padang TV itu anak-anak hafidhul Quran. Yang tampil di RCTI itu anak hafidhul Quran. Rumah Quran, rumah tahfiz, Paul Quran, rumah-rumah Quran lainnya. Itu tumbuh di masyarakat, kembang di masyarakat. Kok dihalangi? Kenapa bulan Ramadan? Makanya penting. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang masih basah tanda tangannya, maka manfaatkanlah strategi-strategi itu untuk dakwah bagi kita, untuk kebenaran. Karena jabatan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Itu hadisnya itu. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin dan Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin itu. Tidak mudah jadi pemimpin Bapak Ibu. Separuh kaki di neraka, separuh di surga. Sama pengurus masjid kayak gitu juga. Kemarin kan kita juga sebarkan. Kadang-kadang kan bangga awak pengurus masjid itu kas anak yatim 5 wali juta, di bank. Yang kayu orang bank. Mohon maaf Bapak Ibu. Anak yatimnya tanya ayo. Itu salah itu. Orang berinfak bukan untuk orang bank. Ibadah, menahan itu. Kebutuhan anak yatim bukan tahunan. Sekali setahun degianya. Kan bahaya itu. Tapi tiap hari, tiap minggu, ajak datang ke surau ke masjid, wirid, kaji, kasih agama, kasantuni dia. Kau nak langsung ke sekolah dia. Nah, saya di pengurus. Nah, itu kebaikannya itu. Jadi penting bagi kita cerdas dalam berbuat itu. Di atas aturan-aturan Allah dan Rasul. Jadi Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin, tantangan awak barek ini kok, anak-anak awak jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Dangkal iman mereka, haus mereka dengan agama. Saya lihat kini itu. Lebar orang yang datang ke surau ke masjid, musola kini Bapak Ibu. Lah selesai pesantren Ramadan. Calik salah. Oh pesantren Ramadan tidak sukses. Bukan itu. Anak itu bukan anak panitia. Tidak anak PMK doh. Anak awak. Balik ke awak balik. Anak warayah jom mandi. Keponakan bawa mama. Nah, tentu anak ya seperintah ya jom mandi. Nah, ini penting. Eko disalan panitia, oh pesantren tidak sukses ini semacamnya. Nah, itu jangan. Itu kambing hitam kan namanya itu. Nah, gitu. Tapi balik ke awak balik. Makanya ada kayak ubek nyamuk lah gitu kan. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Dari yang ketek dulu. Dari yang ketek. Diri awak, keluarga awak, rumah tangga awak, dan segala macamnya. Baru nanti ke masyarakat, ke warga. Insya Allah. Makanya Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berkeinginan, sejak mulai 2007 waleh, TV tidak hidup di rumah Bapak Ibu. Lah ada. Tapi tidak hidup itu. Awalnya TV itu makan manci intinya. Nah, sudah itu tidak hidup begini dah. Buka rumah tahfiz tuh Pak Nali beliau tahu itu. Nah gitu. Jadi kalau ingin ibu-ibu bapak-bapak berjariah, beli Al-Quran, sedekahkan. Kemana kek? Yang penting bisa dibaca oleh orang. Al-Quran berapa cik? 50.000. Berapa gitu kan. Singgah di masjid bagian. Singgah di rumah tahfiz bagian. Singgah TPA bagian. Itu jariah itu. Satu huruf dibaca oleh anak-anak hafidhul Quran itu ngalir ke ibu itu pahalanya. Makanya Bapak Ibu kalau ada haji dan umroh itu mutawifnya bisa menyampaikan itu. Beli Al-Quran Arab ini yang ada stempelnya, tinggalkan di masjid itu. Nanti dibaca sama orang itu. Insya Allah. Tapi yang ada stempelnya, yang sahnya itu. Kalau nanti soltir pula itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu banyak yang bisa kita lakukan dalam rangka kita untuk mencari yang terbaik. Dan mumpung sekarang masih dalam suasana Syawal, terakhir Bapak Ibu, jangan sampai lupa Syawal. Kalau yang sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang sedang, lanjutkan. Bagi yang belum, masih ada waktu. Sampai tanggal 30 Mei. Ya, nah tuh. Masih ada waktu.
Kenapa begitu hebat? Sia yang puasa Ramadan, puasa Syawal itu sama dengan pahalanya puasa 1 tahun penuh. Dalilnya man shoma ramadhana, sia yang puasa Ramadan, tsumma atsba'u sitta min Syawal, kemudian diiringinya dengan puasa 6 sitta min Syawal, puasa bulan Syawal itu, fakana musaimud dohri. Itu sama pahalanya dia puasa 1 tahun penuh. Luar biasa itu. Nah, di bagi yang belum, masih ada kesempatan. Dan kita kejar itu. Jangan terbuang begitu saja. Nah, kau tahu awak ingin rayo ini semacamnya, letibo saya habis Syawal. Rugi kita. Kita akan harus berlomba-lomba dalam beramal soleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mana yang silakan gitu kan. Berurutan boleh. Oh sehari puasa sehari enggak boleh silakan. Senin Kamis saja silakan. 6 pokok 6. Kunci dalam bulan Syawal. Ada kuatannya Bu? Enggak kita tutup lagi. Jangan payah ada Bu. Iya Bu. Majelis ilmu. Udah Bu? Oh, boleh. Pak penitia itu. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan Ibu sangat cerdas. Jadi, masalah keluar rumah itu hadisnya masih koma di sana, Bu. Belum titik. Utama perempuan itu sholat di rumah, iya, koma. Kalau dia ke masjid, jangan dilarang. Karena kata kuncinya ke masjid itu, kalau tidak kenapa muncul hadis, sebaik-baik saf laki-laki dewasa, khairu sufufir rijal awaluha, di depan anak-anak, wa syarruha akhiruha, kurang baik di belakang anak-anak, wa khairun nisa, sebaik-baik saf perempuan dewasa, akhiruha, di belakang anak-anak, wa syarruha awaluha, kurang baik di depan anak-anak, bapak-bapak, anak-anak perempuan, ibu-ibu di belakang. Itu hadis pendidikan. Satu dalilnya. Yang kedua, kenapa Rasul menyampaikan sholatul jamaah afdol? Sholat berjamaah itu lebih utama min sholatil fadzi, dibanding dengan sholat seorang 27. Yang terkenal kan hadis 27 ya. Nah gitu. Jadi hadis itu belum titik, Bu. Rata-rata kawan-kawan yang menyampaikan dia hanya di titiknya di sana. Itu yang kurang pasnya. Makanya kita menjelaskan kepada umat itu, umat jangan bingung. Hadis tidak ada bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak ada bertentangan dengan hadis. Hadis sama hadis tidak ada bertentangan. Kalau ada bertentangan itu nanti hadis yang pertanyakan. Wudhu namanya itu. Itu ilmu hadis namanya. Jadi boleh sholat berjamaah itu. Kalau timbul masalah baru tidak aman dalam perjalanan, atau bukan hanya pergi sholat,
Salat mungkin 5 menit, 10 menitnya. Ribah mungkin 3 jam, 10 jam situ. Itu baru masalah tuh. Majelis taklim kayak gitu juga. Pai majelis taklim tuh tambah ilmu, bukan majelis menyebut-nyebut orang. Tuh. Kita luruskan aja itu. Kalau niat kita itu lain sesuai dengan yang kita lakukan, insyaallah. Insyaallah. Ya Bu ya, jadi sholat. Kemudian mencari pendidikan. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Dan mohon izin saling berbagi. Anak Ambo rasanya tidak ada pendidikan yang begitu mahal Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah dia dapat beasiswa. Yang satu sekarang di Mankobar, Kota Baru. 750 subsidinya sebulan. Nomor 2 tes Patangko. Dari 1000 orang lulus dia. Alhamdulillah. Dia hanya dari pondok pesantren biasa. Yang penting pondok pesantren itu bisa mendidik anak. Bisa teraplikasi dalam kehidupannya. Nyo tiba di rumah sholat 5 waktu, dijago amaliyahnya. Sholat sunnahnya, puasanya, amaliyah-amaliyah lainnya, zikir-zikir yang lainnya. Karena gunanya pesantren tinggi, mohon maaf. Karena gunanya yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, yang mahal-mahal, tapi anak tak pakai. Banyak kok. Di rumah tapis kita kan banyak itu. Anak-anak yang fit sekolahnya, tetapi pas kita tanya lagi, kita murajaah lagi, tak satu pun. Ini kan penting. Jadi oleh sebab itu ada pondok pesantren yang bisa aplikatif. Ada kok. Jadi makanya kita menyampaikan kepada pengurus masjid dan musola, kalau ada anak-anak turun bulan Ramadan, safari Ramadan, jangan ditolak dia. Itu adalah cikal bakal nang kamalenjiin hawa. Jangan malu loleh. Alhamdulillah anak-anak gua mau latih sedonyo Bu. Yang nomor 2 udah tingkat sumber dia pidato bahasa Arab. Munsyadan itu. Ini juga seperti itu. Hafalannya. Jadi kuncinya itu. Awak kan mulai dari diri awak. Bukan dari orang lain saja. Tapi yang penting bagi kita, jangan merek. Kalau hanya sekedar merek nantinya, kalau anak sampai di rumah, nyo tidak tahu jauh orang, tidak menyapa orang, menaku saya, tidak ada sosialisasi, itu kan susah juga gitu itu. Awak mendidik anak itu supaya kita pakai di masyarakat, gitu. Alhamdulillah, ketiga-tiganya dia kemarin turun safari Ramadan. Tuh masjid musola, tuh khatib Jumat. Itu caranya. Harus kayak gitu. Kalau duit awak, enggak lah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, bukan enggak, cuman mencontohkannya saja, gitu. Mencontohkannya saja. Alhamdulillah. Ya pesantren anak saya tidak ada yang mewah 5 jutaan ke bawah lah gitu kan. Tetapi dia bisa kitab kuning insya Allah bisa tetap standar yang ngedang tuh. Pidato insya Allah bisa, hafizul Quran insya Allah bisa. Kuncinya cari. Makanya memasukkan anak Bapak Ibu jangan bakat tua. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ambo masukkan anak ke sekolah tuh Bu membawanya. Tuh calia masuk. Calia segala macamnya cocok. Silakan. Nyo kasih sekolah nyo. Jadi sebelum masuk tuh, kau celai itu. Kau celai itu. Ada mungkin beberapa sampel lah gitu kan. Tiba rumah tanya oleh, mana yang ke-7 dia bang? Itu caranya. Oh di situ awak nampak puntung rokok biar. Itu puntung rokok balik tuh. Kalau ndak santri merokok, ustaz merokok. Abang ndak mau dosen? Ndak mau dia. Ada itu. Tadi ngawak. Gitu. Atau di mana? Di situ masuk, silakan. Ini orang ke sekolah, awak tinggal saya mendorong saja. Kadang-kadang kan nang ke sekolah itu kan orang gaya. Maksud itu, toncak tuh mah, tuh favorit tuh. Maksud itu aku di rumah jadi ayam dia kuat salah. Suruh protokol tak pandai, mengaji tak pandai, segala macam tak pandai, cuma lawe kerjanya. Itu penting tuh. Jadi kemandirian anak itu yang perlu. Dia oleh sebab itu Bapak Ibu, ndak harus yang mewah, ada kok, ada. Kalau yang mewah dikejar, iya, 12 juta, 20 juta gitu kan. Saya enggak kuat. Kita enggak kuat. Karena kita bukan untuk mencari favoritnya, tapi cari ilmu. Ilmu di sana. Bu ya. Jadi saling berbagi saja kita. Boleh. Banyak pondok-pondok pesantren. Jejaki aja dulu. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Udah selesai, Bu? Udah terjawab, Ibu ya? Udah terjawab tadi ya?
Nah ya, jadi yang perempuan tadi itu hadisnya sana koma baru, belum titik di sana. Nah, masih ada lanjutannya itu. Nah, kemudian ridho suami, ya itu penting. Makanya musyawarah saya di rumah tuh, papa, mama kapai kasih itu, oh ya enggak apa-apa. Yang itu tuh mau kasihnya, tuh memang ada kejadian di zaman Rasul dulu. Istri yang soleha itu, sampai orang kayaknya sakit, bu, nenek sakit, tolong cari, aduh saya belum izin suami belum pulang, suami saya belum keluar gitu. Sampai beliau meninggal, belum dikuburkan. Akhirnya sahabat ini marah, tidak tenang. Ya Rasulullah, bang, niko, gimana? Terus disampaikan ceritakan. Apa kata Rasul? Dosa orang tua itu diampuni oleh Allah karena punya anak perempuan yang taat kepada sang suami. Nah, kini zaman kalah berubah. Yang penting tidak menyalahi hak-hak aturan-aturan fitrah kita sebagai wanita dan ibu rumah tangga. Hebat bana awak diate di luar, pangkat, jabatan, segala macam kedudukan, kalau di rumah suami kita tetap nomor satu. Kalau enggak, jangan diharap. Bau surga saja enggak dapat itu. Bau surga. Nah, ini penting bagi kita, pengabdian terhadap suami. Jadi oleh sebab itu, redha suami itu iya, perlu. Kalau dia puasa puasa Ramadan, sholat 5 waktu itu hadis tuh, Bapak Ibu, menjaga kehormatan diri, taat kepada suami, dakhalatul jannah, dia dijamin balambin masuk surga. Nah, taat kepada suami itu yang perlu tuh. Nah, tentu pandai-pandai awal ada situ, musyawarah, karena awak dari awal dengan beliau, nah itu mungkinlah sekian tahu perjalanan semacam, nah itu yang komunikasi. Pasti ada masalah. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan di hadapan anak, jangan di hadapan pembantu. Itu kode etiknya. Bulan Ramadan patang, tak tanggung banyak yang konsultasi kawat Bapak Ibu. Melalui telepon saja. Dan namo nyebut alamat, dan namo nyebut namo. Tapi masalah rumah tangga saja. Gara-gara apa tuh? Karena kita masing-masing itu punya perbedaan. Itu iya. Tapi kalau sudah suami istri, bagaimana kita tetap, nah gitu, taat kepada suami. Angin cerai lah bagai, kita lah jangan cerai. Allah tidak suka itu, Allah murka. Jadi penting sekali Bapak Ibu, kalau ada masalah keluarga pasti ada. Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah anak, bawa ke dalam kamar. Kau detiknya seperti itu, ilmu fikihnya. Kunci kamar tuh. Jangan di muka anak, jangan di muka pembantu. Bawa dalam kamar. Asal sensi tuh. Siap tuh kok, ibu, pak, kok keluar keramas lah kan? Aman tuh. Tidak kalamuh loh tuh. Tidak ada selesai permasalahan yang tidak bisa selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dalam acara kita ini Allah berikan keberkahan kepada kita bersama dalam rangka kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jam 9 hari Bapak Ibu. Udah ya Bu ya? Demikian saja alafu minkum dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lemak manihi recik bawang dek kurang alui hirono picik dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata, maafkan ambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah. Jauh dari itu kita juga sudah saling maafkan. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat tasinggung dek kananya talantuang dek turun yang hendak pada tampeknya Pak Ade jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.